di semuanya. Bisa mendengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Waalaikumsalam Pak, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Oke, hari ini kita mulai praktikum pertemuan kedua. Ini Bu Erli ya sudah upload materinya. Jadi tim teaching ya kita mengikuti ya. Sebenarnya saya mau review dulu atau ke ansinya dulu gitu ya. Jadi kalau tahu-tahu merancang use case, apa yang mau dirancang kan kita nggak tahu gitu ya, tanpa kita punya konsep atau pendahuluan. Nah, ini tugas kelas A ya. Jadi tugas kelas A ini sedikit ANSI dulu ya, analisis perancangan dulu. Kemudian untuk pembuatan use case-nya nanti kalau ada waktu kosong itu kita buat yang seperti itu gitu ya. Nah, kita buka dulu ini materi atau tugasnya dulu ya, karena yang pertama tugasnya biar paham dulu. Anda buka link ini ya, mungkin sambil dicoba Anda buka ke Leads, mungkin sambil absen ya, saya juga tadi dari awal dulu ya. Presensi kelas A itu ada di atas ya, ini paling atas ini ya, di bawahnya announcement ini ada join A class unit, kemudian ada kehadiran. Nah, di sini Anda akan presensi di sini ya, waktunya coba ya saya cek dulu waktu ini. Jadi kalau untuk presensi atau hadir Anda diberikan waktu 30 menit ya, untuk yang izin ataupun memilih excuse atau telat ya, telat atau excuse-nya 60 menit, sisanya absen atau Anda tidak memilih sama sekali. Jadi untuk presensi mungkin yang kemarin sudah disampaikan tidak masuk ke nilai akhir, tapi kalian sini ada poin-poinnya, bisa masuk ke nilai tugas ya, nama-nama untuk nilai tugas kalau nanti e-learningnya atau leads ini direkap nilainya gitu ya. Nah, untuk sesinya, sesi absennya, Anda lihat mana yang bisa diklik gitu ya. Kalau Anda sesuai ininya, sesuai apa namanya, sesuai tanggalnya ya. Nah, kalau tanggalnya sekarang tanggal 25, berarti tanggal 25 sesi yang tanggal 25 itu Anda dapat presensi. Nanti kalau tidak bisa Anda boleh WA saya atau menanyakan saat ininya konferensinya gitu ya. Nah, ini tanggal yang 25 sudah saya aktifkan. Tadi pas pembuatan agak salah ataupun listnya error nih. Saya udah mulai tanggal 25, tanggal 18-nya ikut gitu ya. Dapat ikut ke start. Nah, ini tentang absen. Jadi setelah Anda buka Leads, klik join Zoom-nya, kemudian Anda present. Jadi jangan lupa presensi, ini nanti akan diinputkan dalam presensi mahasiswa. Meskipun presensi tidak masuk ke nilai, tapi kalau 70% tidak atau maksimal minimal ya, atau kurang dari 70%, nanti nilai tidak keluar. Gitu. Itu tetap ada, meskipun nilai presensinya tidak dihitung. Gitu. Jadi untuk presensi hati-hati, punya jatah 2 kali tidak masuk gitu ya. Sebenarnya punya jatah 2 kali tidak masuk, tapi jangan disengaja. Nanti bisa kalau pas penting sekali, Anda malah repot untuk ini. Nah, untuk presensi ini di sini ya, presensi dan Zoom ini tidak ada hubungannya. Jadi Anda bisa melakukan presensi dulu, baru join Zoom. Gitu. Tapi jangan sampai presensi saja, Zoom-nya tidak diikuti. Gitu. Nah, kemudian untuk apa tadi ya? Presensi ini mungkin sekarang masih pertemuan 2, kita latihan dulu ya. Jadi pertemuan 2 masih dianggap masuk semua. Minggu depan sudah mulai dilihat presensi dari sini ya. Jadi kalau yang tidak absen ya dianggap alfa, dan di kehadiran juga alfa gitu. Maksimal alfa kan 3 kali. Jadi jatah absen Anda 2 kali. Yang ketiganya itu sudah ini tidak keluar gitu. Atau TL istilahnya. Kemudian untuk materi yang bersangkutannya seperti biasa ada di masing-masing topik. Ini sudah disiapkan Bu Erli ini kayaknya. Dinamakan juga topiknya diganti dengan discuss diagram, jadinya ya saya ikuti gitu ya Mas mau. Nah untuk tugasnya mungkin tadi Anda sudah klik link drive
Kemudian ini string drive-nya ya. Jangan lupa langsung ke readme dulu sebelum ke kasus-kasus. Readme-nya ini untuk menentukan studi kasus mana yang akan dikerjakan. Mungkin Anda sudah pernah baca studi kasus ini di mata kuliah sebelumnya, mungkin dengan saya juga. Jadi dengan kasus yang serupa, Anda akan mendapatkan ansinya gitu ya. Nah, di sini, jadi jika NIM Anda digit terakhirnya itu akan menjadi nomor studi kasus yang dikerjakan ya. Jika digit terakhirnya 2, contoh nih, ya, jika digit terakhirnya 2, maka Anda langsung mengerjakan studi kasus 2. Karena studi kasus ini dan tugas minggu ini dikerjakan individu ya, tidak kelompok. Jadi sekedar mengerjakan latihan, tapi pengennya kelompok, tapi karena ini sangat penting ya, jadinya dikerjakan individu ya. Jadi kalau Anda NIM-nya terakhirnya 2 atau terakhir 8 atau terakhir 7, langsung mengerjakan studi kasus yang ke berapa gitu ya. Yang kedua, yang ketujuh atau ke berapa. Nah, ini yang menarik nih ya. Jika NIM Anda terakhirnya 9, kan tidak ada ya di sini. Tidak ada studi kasus 9. Maka yang digitnya 9 atau 0, Anda mundur atau 9 maju boleh ya. Maju satu langkah ke depan. Ya, ini 9 maju, maka akan mendapatkan 0. 0 masih nggak ada ya, masih nggak ada kasusnya. Maka maju lagi, yaitu 0 lagi. 0 masih nggak ada kasusnya, maka maju lagi, itu 2. Nah, 2 ada ya, jadi Anda mengerjakan studi kasus nomor 2. Jadi kalau NIM paling terakhir Anda tidak ada studi kasusnya, maju gitu ya. Maju satu langkah, maju sedikit gitu ya. Sampai Anda menemukan nomor yang ada studi kasusnya. Gitu. Nah, ini studi kasus, pemilihan studi kasusnya ini seperti tadi ya. Lihat belakang dari NIM Anda, digit terakhirnya. Kalau digitnya 6, maka kerjakan yang 6. Untuk yang 7, kerjakan yang 7. Nah, kemudian cara pengerjaannya tadi di list juga diperhatikan ini, atau diminta perhatikan format file dan jawabannya. Ini ya format filenya, sebenarnya nanti PDF format filenya, untuk outline-nya ini. Ya. Jadi ini Anda download dulu. Ya. Saya punya ya, masa download. Ini format file yang harus diisi dari studi kasus yang mana Anda kerjakan. Jadi ini ceritanya kita akan menganalisa sistem berjalan. Mungkin tidak harus mendekati atau tidak harus benar, tapi mendekati saja karena kita tidak di lapangan. Nah, di sini ada 2 soal, yaitu analisis prosedur, kelemahan sistem lama dan sistem usulannya atau solusinya, kemudian nama prosedur yang ada, dan tentukan aktor yang terlibat. Jadi dari studi kasus, misalkan contohnya, ini tadi ya materinya. Nah, misalkan ada nomor 5. Nah, misalkan ada konsep cari band ini, Anda baca, kemudian kira-kira Anda mengerti aplikasi yang akan dibuat gitu ya. Nah, cari band ini kira-kira ya kan kira-kira nih, karena kita tidak tahu dan cari band itu memang nggak ada gitu ya, tidak ada aplikasinya. Nah, dari studi kasus yang Anda baca tadi, kira-kira prosedur yang ada itu apa gitu. Apa sih prosedur? Nanti sebenarnya ada di materi gitu ya. Prosedur adalah sama seperti case nanti ini, seperti case. Prosedur berarti suatu mekanisme, suatu urutan perintah, suatu urutan langkah-langkah yang rutin berulang, nanti dimiliki oleh sebuah atau seorang aktor ya, dimiliki oleh seorang aktor. Jadi yang pertama kali harus dilihat adalah prosedurnya dulu dalam membuat use case. Nanti ini kan masuk ke ansinya ya. Setelah ansinya beres, baru aktor siapa gitu maksudnya. Jadi kalau memang mau membuat diagram use case, memang harus dibuat aktornya dulu. Tapi karena kita mundur ke ansinya dulu, analisa sistemnya dulu, maka kita harus tahu dulu prosedur dan kelemahannya. Kenapa tahu kelemahan? Ya, kalau kita tidak tahu kelemahan, bagaimana mungkin mengusulkan sistem? Jadi pengusulan sistem ini tidak tebak-tebak berhadiah. Tahu-tahu mengusulkan sistem informasi akademik, tahu-tahu mengusulkan
sistem e-learning atau mengusulkan sistem terkomputerisasi. Jadi yang harus tahu dulu usulan sistemnya. Nanti solusi yang diusulkan ini akan terbarukan di nama prosedurnya. Misalkan nama prosedur ini ABC, ya sebenarnya masih boleh ini ABC. Kalau nanti akan dirubah sedikit dari solusi ini, Anda boleh tambahkan misalkan di sini D. Nah, contoh cara menjawab tadi kan kira-kira gitu ya. Prosedur berarti langkah-langkah ataupun tugas-tugas atau mekanisme-mekanisme atau modul-modul atau rangkaian instruksi yang ada di sistem, mekanisme yang ada di sistem dibundel dalam satu nama, namanya prosedur, nanti akan menjadi sebuah case, tentu akan Anda lihat kelemahannya. Ya, ini saya tidak contohkan satu di sini, tapi saya perlihatkan dari contoh lainnya gitu ya. Nah, ini ada contoh artikel. Biarnya saya sendiri artikelnya. Ini ada, ini berjalan. Contoh artikel ini adalah pendaftaran kursus gitu aja ya, paling gampang kursus. Ini ya, ada prosedur pendaftaran peserta. Jadi di tempat kursus ini pasti di mana-mana sama ya. Ada pendaftaran peserta, mau kursus musik, mau kursus komputer, mau kursus masak, mau kursus apa lagi, macam-macam pasti diawali dengan pendaftaran. Ini biar Anda tidak usah baca semua gitu ya, tidak usah baca semua paper ini, kira-kira begitu ya. Ada prosedur pendaftaran peserta. Tapi nanti studi kasusnya Anda baca ya, sesuai dengan studi kasus ini. Gitu. Nah, selama sistem lama, pengisian data tidak lengkap oleh peserta. Karena peserta bimbang dalam mengisi jam pertemuan, ada data yang mungkin tidak diisi atau belum bisa diisi. Misalkan mengisi jam pertemuan dan data seputar penulisan lainnya, atau ini data materinya gitu ya. Ini kan fokus ke bidang ini. Ini abaikan saja ya. Seputar ini abaikan saja ini. Jadi sebenarnya fokus ke pengisian jam pertemuan. Misalkan Anda ikut kursus, mungkin masih bingung memilih hari-harinya gitu ya. Mungkin mau nanya dulu atau baru sekedar daftar untuk booking atau daftar yang belum menentukan jamnya gitu. Nah, solusinya sebuah sistem berbasis web, nah kan jelas nih. Nanti akan membuat sistem berbasis web yang akan digunakan dapat memudahkan peserta dalam mendaftar dan menentukan sendiri waktu pertemuan dengan instrukturnya. Jadi tidak ada, kalau sini kan kelihatan ada admin ya, atau ada petugas yang melayani pendaftaran. Makanya bingung gitu ya. Kapan sih harinya nih? Kapan sih harinya sih? Nanti ditelepon lagi gitu ya. Biasanya kan kalau manual seperti itu. Nah, sini perlu ada mekanisme yang begitu pendaftar sudah oke, ya tahu-tahu mulai sendiri gitu ya. Atau instrukturnya bisa tahu sendiri, oh jamnya jam sekian. Jadi butuh sistem yang seperti ini. Nah, saat penerimaan instruktur, ini ada prosedur penerimaan instruktur. Penerimaan instruktur ini kelemahannya ada instruktur yang bimbang atau mungkin berganti-ganti hari available-nya atau kebisaannya atau kesediaannya dalam membimbing atau mengajar di tempat khusus. Jadi kesulitan stafnya untuk mencari atau mengupdate form data instruktur gitu ya, form availability si instruktur itu. Misalkan dari sekarang bilangnya Rabu oke, tapi begitu ada peserta Rabu nggak bisa gitu. Nanti ada update yang sulit gitu ya. Jadi seringkali berubah-berubah jadwal dari instrukturnya. Solusinya sebuah sistem berbasis web yang akan digunakan memudahkan instruktur menentukan data dan merubah data tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi updatingnya cepat gitu ya. Dia berubah hari Kamis, begitu ada peserta langsung dapat update-annya gitu. Oh, ternyata si ini available hari Kamis. Kemudian kalau manual, ya ini tadi kan ada perubahan, mungkin belum disampaikan ke ini admin ini gitu ya. Jadi begitu admin duluan manggil, malah bilangnya nggak bisa. Jadi kalau sudah ada updating sistem berbasis web ini, jadi bisa melakukan update terserah gitu ya datanya. Kalau belum diupdate dan peserta sudah booking, ya harus dilakukan karena dia belum update di sini.
Itu nanti ketentuan internalnya lah. Nah, kemudian membuat jadwal bimbingan, membuat jadwal pengajaran gitu ya. Sulit nih, kelemahannya sulit mencocokkan jadwal kesediaan instruktur dengan hari yang diberikan peserta. Nah, ini lebih ke sama seperti ini ya. Tapi ini fokus ke penjadwalannya. Mungkin begitu pertemuan ketiga yang nggak bisa pesertanya. Begitu pertemuan keempat yang nggak bisa instrukturnya. Yang ini khususnya VIP atau khususnya ya VIP, jadi bisa menentukan jadwal mandiri gitu ya. Ya solusinya tadi sistem berbasis web sama ya Mas Rahma, karena harapannya seperti itu. Sistem berbasis web yang memudahkan memberikan peluang lebih besar untuk bertemu virtual antara instruktur dengan peserta ya kapanpun dan dimanapun. Jadi karena tidak cocok ini sulit, jadi di waktu-waktu tertentu bisa dijadwalkan secara virtual gitu. Dua kegiatan bimbingan ini atau kegiatan khusus ini di mana kegiatan belajar mengajar tidak langsung secara rutin yang dijadwalkan. Mungkin berubah-ubah, datanya jadi sulit terupdate ataupun absensinya tercoret-coret gitu ya. Atau absensinya jadi belum diisi malah. Jadi ini bisa dibuat usulannya sistem berbasis web yang tidak pengaruh pada jadwal yang rutin. Jadi availability-nya bisa difokuskan gitu ya. Daripada nanti udah dicetak absensinya, kemudian berubah jadwal kan ada penghapusan dengan tip-X atau mungkin dengan coretan, nanti malah kotor dan lain-lain. Nah ini contoh ya, sekedar contoh pembuatan tabel yang tadi. Jadi Anda temukan jenis prosedur yang ada di sistem itu, yang ada di sudut kasusnya, temukan kelemahannya, dan solusi yang diusulkan. Karena fokus ke masing-masing prosedur ini, Anda bisa membuat dan mengusulkan sebuah sistem usulannya. Sistem usulan itu tidak tebak-tebak, berarti ya membuat sistem terkomunikasi. Yang bagaimana? Nah, itu nanti ke depannya pasti ada pertanyaan gitu biasanya. Nah, sebelum itu sebenarnya Anda tentukan dulu yang ini sebelum membuat ini. Saya bisa bolak-balik ya. Nah, sebelum membuat ini, Anda bisa juga membuat yang ini dulu. Gitu. Nama prosedur dan tentang ini berarti fungsi dan keterangannya atau abstraknya gitu ya. Sekarang tadi ada prosedur penerimaan instruktur. Nah, Anda jelaskan tuh sedikit. Prosedur ini tentang penerimaan instruktur untuk bimbingan gitu. Jadi sekedar penjelasan, bukan alurnya. Bukan berarti instruktur melamar, nanti ada tes, nanti ada wawancara, nanti diterima dan mengisi form penjadwalan. Bukan begitu ya. Jadi tentang prosedur itu menjelaskan tentangnya. Ada prosedur pendaftaran. Berarti tentangnya adalah sebuah prosedur yang akan melakukan pendaftaran peserta untuk mengikuti suatu mata kursus. Jadi ada bahasa-bahasa seperti itu. Nah, itu yang sulit nih di SI, karena mendefinisikan istilah itu yang harus dipunyai oleh seorang sistem informasi. Karena dia merancang, mendesain sebuah sistem, seninya di sini. Memberikan nama dari prosedur, kemudian memberikan pengertiannya, definisinya. Akan ini seperti ini, mencari kelemahan dan mengusulkan solusi. Kalau di sini bilangnya solusi yang diusulkan. Jadi kalau ini sudah dikuasai, kemudian didiskusikan tinggal seperti kemarin. Anda double klik atau Anda lock simbol aktor, Anda buat sejumlah aktor yang dibutuhkan. Ada berapa banyak nih? Yang kelihatan kan, peserta, kemudian instruktur, apalagi. Dan udah di sini. Bahkan yang disebut admin udah nggak ada. Diganti oleh ini sistem berbasis web ini. Gitu. Jadi masuk kelihatan nih, oh aktornya adalah peserta, oh aktornya adalah instruktur. Nanti tidak tebak-tebak berarti ya. Nanti tetap ada admin yang mengelola data internalnya, data kursus, data sesi, data ininya apa merekap ini atau mau melihat laporannya gitu ya. Seperti itu. Ini contoh pengisian. Jadi nanti Anda bisa lihat sesuai studi kasusnya, ini individu. Jadi sebelum mengerjakan ini tulis nama dan NIM di sini. Nama dan NIM,
beserta studi kasus yang dikerjakan gitu ya. Misalkan nama Budi, NIM-nya sekian-sekian, studi kasus 2 gitu ya. Nanti akan terlihat dari sini ya. 2 berarti digit terakhirnya pasti 2 gitu. Kalau ini dia maju terus sampai menemukan nilai atau angka yang sesuai dengan studi kasusnya gitu. Jadi maju terus gitu ya. Sampai menemukan studi kasusnya yang mana. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya. Jadi maju atau mundur ya, terserah ya bagaimana cara pandangnya. Jadi biar sama aja ya. Ini karena sudah bilang maju dan kebanyakan maju, berarti ini maju aja. Kalau mundur ke depan kan nggak mungkin ya. Bisa ditanya Pak, Ya silakan. untuk penamaan filenya itu atau filenya dibuat dibikin cover atau cukup pakai namanya aja Pak, nama filenya aja yang dikasih nama kita ini. Ya, nama name file name ini kan di atas ini ya. Iya Boleh Pak. kasih nama Anda saja. Mungkin ini kan sudah dokumen praktikum ansi underscore nama Anda gitu ya. Nama Anda boleh tambah name, kalau panjangan nggak apa-apa. Nanti nggak usah pakai cover, langsung ini aja. Terus nama dan name di sini. Dan diisi ya. Untuk table ini kalau memang kurang enak, Anda bisa sesuaikan ya. Mungkin digeser seperti ini atau mungkin fontnya kebesaran Anda bisa sesuaikan. Jadi ini cuma contoh. Ada table seperti ini gitu. Nanti kalau kurang besar ya Anda bisa sesuaikan isinya gitu. Kalau Anda tidak enak dengan outline ini, Anda bisa sesuaikan misalkan ini kurangi kolomnya atau gimana gitu. Jadi seperti ini aja, tinggal ditambahkan nama dan name gitu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Maaf Pak, untuk presensi tadi masih belum bisa diakses dari kitanya Belum. mahasiswa. Gitu. Yang tanggal sekian ya? Iya, Tanggal Pak. sekarang ya? Iya. Apa ya? Sekarang suka ini. Berarti yang tanggal 18 ya, bisa jadi. Bagus tanggal 18 nih. Nah, kalau sekarang gimana? Oh iya. Ini belum bisa karena belum di allow ini. Berarti semua juga belum bisa nih harusnya. Ini saya hapus dulu ya sebenarnya. Baik Pak. Jadi kalau tadi belum di allow, daripada tiap hari saya allow terus, mending saya hapus dulu ya. Sekali aja bikin allow-nya. Saya ulang sih. Nah, kan? Ini karena masih coba-coba ya. Tapi dicoba ya, jadi minggu depan akan terbiasa gitu. Minggu ini memang absennya masih dianggap full semua karena masih pertemuan kedua. Oke, silakan nih di ya, belum saya start. Silakan di nah ini udah ya, satu orang langsung presensi. Jadi yang nanti kalau dicek yang belum presensi warna merah ya. Ini karena masih baru dibuka, baru satu yang presensi, mungkin tadi dia nungguin ya, atau pas di oke pas dia buka dan bisa gitu.
Coba nih, bisa absensinya sekarang. Ya, Pak, sudah bisa. Terima kasih, Pak. Saya makasih juga. Nah, ini absensi. Kemudian ada yang ditanyakan tadi tentang tugas. Intinya masing-masing mengerjakan ini dan lihat digit NIM-nya. Kalau digit NIM-nya terakhir 0 atau 9, Anda maju ke depan. Masih 0 sampai masih 0 atau 9, maju lagi. Masih juga 0 sampai 9, maju lagi gitu sampai menemukan kasusnya. Dan nggak mungkin kan lama-lama Anda digit NIM-nya 0 dan 9 doang. Pasti akan ada di depannya nomor berapa gitu. Udah, ada pertanyaan? Kemudian untuk kelas teorinya sudah dibagi kelompok belum? Kelas teorinya dengan Bu Erma kita ya kayaknya kemarin ya. Bilangnya. Udah. Sudah Iya Pak, nih? sudah dibagi kelompok Pak. Oke, kalau sudah tugasnya apa? Baru suruh buat kelompok sama buat macam use case diagram juga Pak. Nanti kelompoknya, Proses-proses. oh terakhirnya belum dikasih tahu mau bukan paper atau bentuknya seperti apa. Belum. Kelompok ini buat 1 semester kan ya? Ya, sebenarnya seperti itu, Pak. Diminta buat 1 semester juga nanti kelompoknya ini. Nah, ini saya buatkan folder lagi di link yang tadi untuk menuliskan nama kelompoknya. Jadi ini juga sekalian draft untuk tugas kita gitu ya. Ini masing-masing kelompok buat 1 folder, 1 ini aja, 1 docs aja ya. 1 kelompok 1 docs isinya nama-nama kelompok dan NIM-nya gitu ya. Saya buatkan ini dulu. Buat docs isi nama-nama kelompok. Jadi ya. Jadi buat docs masing-masing nama kelompoknya. Bernama boleh. Jadi kalau ada punya kelompok keberapanya tulis di namanya ya, di name-nya sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Kalau Anda bisa membuat atau memberikan tugas apa yang diberikan, boleh nanti di bawahnya tulis ya. Tugasnya apa sih 1 semester ini? Akan membuat use case atau membuat sistem digambarkan dengan UML dengan judul apa gitu ya. Kalau belum ada ya ini dulu ya, buat nama-nama kelompok beserta kelompok keberapa gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak, itu yang dimasukkan nama kelompoknya semua nama kelompok atau yang di kelas praktek A-nya aja ya, Pak? Soalnya di kelompok teori saya ada yang dari kelas lain, Pak, di prakteknya gitu, Pak. Oh iya ya. Kalau yang kelas lain, tapi di kelompok kode Anda di teorinya beda ya dengan bukan Bu Erma kita ya. Saya di teorinya kelas A juga, Pak. Tapi kelas A sama Bu Erma. Iya, terus mungkin ada yang kelas B gitu teorinya. Iya, ada, Pak. Ada dari teman. Kalau memang ada yang kelas B, berarti yang beda kelas itu ngikut di salah satu kelompok yang ada di sini. Ya, boleh dimasukkan oleh kelompok yang bersangkutan, misalkan udah kamu kelompok saya gitu ya, karena kan beda kelas. Nah pasti kelompok A aja yang tulis di sini. Jadi kelompok yang ditulis dasarnya kelompok yang di kelas A. Kalau ada yang beda kelas teorinya dimasukkan, boleh pilih atau boleh izin gitu ya ke kelompok yang bersangkutan, boleh nggak gabung di kelompok tersebut gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dasarnya kelompok sesuai dengan teori gitu. Oh iya, Pak. Apa tadi boleh apa ya, Pak? Ya? Kalau yang di luar kelas teorinya dari kelas A. Yang di luar kelas teorinya tetap gabung di kelompok satu kelompok ini, tapi izin dulu gitu ya. Jadi pada dasarnya kelompok yang diinput di sini adalah nama-nama kelompok yang ada di kelas A.
Jadi kalau kelas A kelompok 1 dengan Mary Budi Suci, berarti di teori, berarti di praktikumnya juga Mary Budi Suci gitu. Kalau ada yang teorinya di luar kelas A, nanti izin ke salah satu kelompok di sini untuk dimasukkan gitu. Kita bisa bergabung dengan kelompok sini kan. Jadi Anda nanti cari mau gabung di kelompok mana, nanti WA Japri yang bersangkutan, kelompoknya, nanti baru dimasukkan gitu. Bagaimana nih? Oh, iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Jadi boleh dari sekarang nih kalau Anda sudah mengakses kasus, nanti ada kelompok 1 semester, perwakilannya membuat nama-nama anggota kelompoknya dalam file docs. Kalau ada yang kelas lain bukan kelas A teorinya, Anda harus masuk ke salah satu kelompok yang ada di sini. Anda minta, Anda izin ke kelompok yang bersangkutan itu untuk bergabung gitu ya. Jadi yang beda kelas, saya bilang di awal kemarin, mungkin akan mengerjakan 2 tugas, membantu tugas yang praktikum dan mengerjakan tugas yang teori gitu kan. Membantu proyek praktikum ya nanti disesuaikan dengan kelompok anggota kelompok yang lain gitu ya. Jadi nanti disesuaikan aja. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk tugas ataupun kelompok? Ada lagi? Izin tanya lagi Pak. Ya. Kalau misal kelas teorinya A, kemudian praktikumnya bukan A, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Kalau tadi kan praktikumnya yang A ya Pak, teorinya yang beda. Ya, nggak usah dimasukkan. Kalau Oh, nggak dimasuk. nggak usah. Jadi yang hanya A saja yang ada di sini gitu. Kalau yang ada di sini nggak usah dimasukkan. Nanti saya bingung ini punya siapa nih. Namanya nggak ada di absen. Jadi kalau misalkan itu ya pokoknya ya. Jadi yang bukan kelompok kelas A teori jangan dimasukkan juga di praktikum. Nanti ngambil dari yang bukan kelas A teorinya. Gitu ya. Nggak perlu saya gambarin ya kira-kira ya. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi nanti kelompoknya akan jumlahnya akan sama juga gitu ya. Misalkan kelompok kelas teori ada 5 orang, tapi ternyata 2 orang tidak ngambil di praktikum kelas A, nanti 2 orangnya ditutup dari kelas teori yang bukan kelas A gitu ya. Jadi mau nggak bingung nih. Jadi akan nanti jumlahnya akan sama juga gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya untuk kasusnya, pengerjaannya, pengumpulan di sini ya, di linknya atau di tempat di learning leads-nya. Nanti ada tinggal upload. Ya, seperti biasa ya pengumpulan tugas. Tapi PDF jangan lupa, jadi Anda bisa save as dengan PDF atau print PDF. Nanti kalau diupload di sini. Waktunya 1 minggu. Jadi Anda bisa lihat 7 hari sebenarnya sih. Ini sisa waktunya nih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke ini materi use case. Ini sebenarnya dan harusnya juga sudah disampaikan di teori, karena ini teori kan. Apa itu use case, apa itu aktor, bagaimana aturan main use case, gitu. Tapi di review lagi di sini sambil memang di review ya bagaimana use case itu dan aturan-aturannya. Gitu. Baik, di sini use case diagram. Mungkin kalau Anda tidak suka dengan baca ini, ada video dari Bu Erli ya. Anda bisa nonton videonya. Gitu. Atau mungkin diulang dan baca sendiri di tempat dan waktu tertentu. Jadi waktu belajarnya Anda bisa sesuaikan yang mana yang Anda mudah untuk masuk dalam pelajaran gitu. Nah, di sini use diagram yang paling penting dan paling fokusnya adalah menggambarkan fungsionalitas sebuah fungsi sistem. Nanti cara membuatnya fokus ke kata apa. Jadi kata tanya apa ini digunakan untuk menjawab dan menggambarkan sebuah use case diagram. Makanya tugas tadi diminta sebuah prosedur dan aktor yang terlibat. Nah, nanti pertanyaannya apa? Apa yang dilakukan sistem? Ada pendaftaran, ada penerimaan struktur, ada penerimaan ada penjadwalan, ada kursusnya sendiri, ada apa. Tanya lagi misalkan, apa yang dilakukan oleh instruktur? Memberikan jadwal availability,
memberikan pengajaran atau bimbingan atau kursus, kemudian mengatur jadwal tadi kan. Jadi apa-apa ini yang ditanyakan saat Anda mendefinisi use case diagram. Bukan bagaimana, misalkan bagaimana caranya peserta mendaftar, itu nggak ada di sini, use case. Belum ada. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini tadi menggambarkan dari sudut pandang user. Jadi untuk user itu berarti kan aktor. Aktor itu ya pelaku sistem. Nanti kita lihat apa itu aktor. Kalau sudut pandang user berarti penggunanya bisa melakukan apa, gitu ya. Apakah melakukan pendaftaran, apakah melakukan pengajaran, apakah mendapatkan materi, apakah presensi, apakah pengaturan jadwal, gitu ya. Nah, use case fokus pada sistem yang terkomunikasi. Jadi karena tadi kita mengusulkan sebuah sistem usulan yang pasnya terkomunikasi, itu yang nanti akan digambarkan di sini. Makanya tadi penting membuat kelemahan sistem lama dan membuat usulannya. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat usulan per prosedur, pembuatan use case-nya mudah. Gitu. Bahkan Anda lebih menguasai sistemnya. Dan Anda bisa merincikan tiap-tiap prosedur dari sistem. Ya, kemudian ini use case menggambarkan proses sistem. Ya, ulang lagi kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Nah, secara umum nanti user akan mempunyai pola perilaku sistem. Perilaku ini bukan berarti aktivitas ya, tapi apa saja yang dikerjakan oleh sistem. Oh, perilakunya melakukan registrasi, nanti melakukan penjadwalan. Lama-lama nanti akan terlihat alur besarnya gitu. Masih saya menekankan use case ini tidak ada alur. Takutnya nanti kalau dibilang ada alur akan jadi aktivitas gitu. Tapi secara hasil akhirnya sama kelihatan alur gitu ya. Tapi saat pembuatannya sebaiknya Anda tidak memikirkan alur. Jadi misalkan seperti tadi kan daftar, rekrut instruktur, kemudian bimbingan dan lain-lain gitu ya. Jadi karena urut gitu ya. Karena urut dari daftar sampai mulai kegiatan dan akhir gitu ya. Nah, itu nanti jangan dipikirkan urut untuk membuat sistem, yang penting apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, utang transaksi ini nanti dihubungkan dengan satu aktor. Ini akan menjadi kaidah, sebaiknya aktor ini mempunyai satu case atau satu aktivitas. Sorry, satu case ya. Sorry. Oke, baik, lanjutkan ya. Tadi pola sistemnya atau pola use case-nya dilihat dari apa-apa saja yang dilakukan oleh sistem. Fokusnya ke aktor. Nanti bisa kalau sudah jadi ya, nanti bisa dibilang urutan transaksi, tapi saat pembuatannya jangan fokus ke urutan. Nanti salah paham dengan penggunaan diagram simbol-simbolnya. Gitu ya. Nanti akan ada simbol panah dan itu bukan alur gitu ya maksudnya. Jadi meskipun nanti ada urutan,
Tapi simbol panah bukan mengindikasikan ada alur seperti flowchart. Jadi biasanya kalau sudah menggambar simbol seperti menggambar flowchart yang akan ada alur gitu. Nah, ini fokus uh, transaksi berhubungan dengan yang dilakukan oleh satu aktor. Berarti nanti kalau Anda membuat aktor, pasti minimal ada satu case, atau paling tidak ada satu case yang dipunyai oleh aktor. Jangan ada satu case yang dikerjakan oleh dua aktor. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya ya. Use case diagram ini nanti simbol-simbolnya terdiri dari use case, aktor, relationship, system boundary, dan package. Aktor ini, use case ini nanti menggambarkan prosedur, aktor menggambarkan pelaku dan atau user, relationship nanti yang memperlihatkan adanya hubungan atau adanya pekerjaan ya, yang apa tadi. Sistem boundary menggambarkan ruang lingkup sampai di mana sistemnya. Package nanti kalau memang beberapa sistem digabungkan atau beberapa case digabungkan akan menciptakan package gitu. Atau ada paket-paket modul gitu yang Anda bisa bungkus. Ini opsional ya kan. Jadi kalau Anda masih bingung juga mana yang mau dibungkus ya nggak usah dibungkus ya. Ini akan menjadi opsional. Boundary juga opsional, tapi kalau Anda menggunakan dua sistem yang terintegrasi, misalkan ada e-learning, misalkan ada e-commerce dengan kurir, dengan payment gateway, itu kan tiga sistem beda ya. Kalau ditanya pembayaran, jangan tanya e-commerce-nya, tanya payment gateway-nya, bagaimana mekanisme sampai dari pembayaran sampai di validasi. Kalau tadi kurir, jangan tanya e-commerce-nya, tanya si kurirnya, udah sampai mana gitu ya, atau bagaimana pengirimannya, bagaimana mekanismenya, yang tahu hanya si sistem kurir. Jadi boundary itu kalau sudah melibatkan sistem yang banyak, harus digunakan boxes ini atau kotak boundary. Jadi jika ada pertanyaan yang di luar sistem atau di luar kotak boundary, akan dijawab itu bukan ruang lingkup sistem saya gitu. Dia akan terlihat juga di ruang lingkup tulisan ilmiah yang outline-nya ruang lingkup gitu ya. Kemudian use case ini simbolnya elips ya, ini bukan hiasan tapi ini simbolnya ya, simbol elips. Nanti ciri-cirinya ini adalah pekerjaan yang diberi nama prosedur gitu, atau gampangnya apa yang dilakukan oleh sebuah aktor atau seorang aktor. Jadi kalau bahasa di sini use case dibuat berdasarkan keperluan aktor. Kalau ditanya apa, jawabannya gimana? Apa yang dilakukan? Makan. Apa yang dilakukan? Menyanyi. Apa yang dilakukan? Menggambar. Jadi jawabannya singkat ya. Jangan sampai Anda tulis di sini jawaban yang panjang. Menulis surat untuk nenek, itu kan kepanjangan. Gitu. Jadi menulis surat atau menulis atau mengirim surat. Gitu. Apa yang dilakukan? Pergi ke rumah nenek untuk mengambil anik. Jadi kalau ditanya apa, berarti jawabannya singkat. Minimal ya dua kata lah, satu kata juga boleh, tapi misalnya maksimalnya jangan panjang-panjang, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini sulitnya juga bagi seorang siswa informasi mendefinisikan name dari case. Jadi setiap definisi name, nama, itu pasti sulit. Ya, nama aktor, nama case, nama relasi, nanti itu sulitnya gitu ya, karena itu tantangan di sistem informasi harus punya seni. Jangan sampai ditanya apa, jawabannya panjang gitu. Apa yang dilakukan? Saya menggambar dengan pensil, kemudian kan panjang gitu, nggak ditanya gitu. Yang ditanyakan cuma apa. Kemudian use case diberi nama yang menyatakan apa yang dicapai dari hasil indikasi atau interaksi dengan aktor. Jadi tugasnya aktor, itulah nama case-nya. Nah, kalau e-learning nih, misalkan di Leads, Anda punya tugas apa? Membuka course. Jadi ya itulah, misalkan nama case-nya membuka atau mengakses kursus, mengakses kursus. Apalagi mungkin download materi, ya. Jadi case-nya namanya download materi. Apalagi upload tugas. Jadi case-nya namanya upload tugas. Jadi case itu tidak panjang-panjang, kan? Upload tugas yang dikirim
atau ditugaskan oleh dosen kepada saya gitu. Jadi enggak. Jadi cukup singkat, jelas, padat, itu kan menjadi nama use case. Itu seninya itu di sini yang membuat nama. Use case dituliskan, dinotasikan dengan gambar elips horizontal. Jadi gini horizontal elips. Ya, seperti telur tiduran gitu ya. Kalau telur berdiri kan susah, pasti jatuh terus ya, inilah telur yang horizontal gitu. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Karena apa? Setiap Anda bertanya apa, pasti jawabannya kata kerja. Soalnya nggak nyambung ya. Sedang apa? Pasti kata kerja ya. Atau apa namanya? Sedang apa? Sedang meja. Ya. Kan nggak mungkin. Jadi kata kerja yang terus di sini. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata. Tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama sama. Nah, kemarin kan dicontohkan di Study ML ternyata boleh ya. Tapi sebaiknya Anda hindari nama yang sama karena apa kira-kira? Karena mubazir ya. Nama yang sama kan mubazir, berarti Anda membuat dua case yang sama, dua modul yang sama, dua prosedur yang sama, padahal bisa disatukan dengan garis. Meskipun nanti hati-hati juga, jangan sampai ada aktor yang, atau satu case yang mempunyai dua aktor. Atau sini bolehlah. Misalkan di sini, ini ada aktor, sini ada case. Kalau sini kelihatan nggak yang orang kedua ini? Kelihatan nggak yang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini mungkin saya kira di luar dari. Nah, misalkan ada aktor kan tadi mempunyai tugas sebuah case. Nah, jangan sampai seperti ini nih penggambarannya. Ada aktor, ada case dipunyai oleh dua aktor. Meskipun saya bilang tadi name-nya nggak boleh apa namanya sama. Nah, sebaiknya untuk gambar ini dirubah ya. Jadi ini. Ini gambarnya. Nah, nanti ada pasti begini nanti atau kebalikannya gitu ya. Jadi masing-masing aktor mempunyai tugas yang sendiri atau masih punya tugas masing-masing. Kecuali memang kerjanya sama persis, yaitu login ya. Login juga sebenarnya beda ya. Login apa namanya ini, misalkan instruktur dengan peserta, ya sebenarnya beda. Beda apa? Beda jalur nanti saat algoritmanya. Tapi untungnya karena itu ribet ya, bagaimana sih menggambarkan login buat peserta, bagaimana menggambarkan login buat instruktur, itu masih dibuat ya. Karena login itu sudah sangat umum dan semua orang pasti ngerti cara login itu masukkan username dan password. Jadi login itu tidak usah dibuat dalam use case diagram. Apalagi nanti use case kompleks, nanti Anda fokus ke login aja. Gitu ya. Dianggapnya sistemnya cuma bisa login. Gitu. Nanti di beberapa skripsi terlihat sistemnya nanti kebanyakan yang dipamerkan adalah loginnya gitu, bukan sistem yang lainnya. Nah, jadi nanti lebih jelas di contoh kasus, sebaiknya case ini dipunyai oleh satu aktor. Tidak hindari, bukan sebenarnya tidak boleh juga satu case ini dimiliki dua aktor. Karena takutnya tidak jelas tugas yang di sini punya siapa gitu. Punya si aktor A atau aktor B. Bahkan untuk login pun beda gitu. Kadang-kadang kan ada suka melihat login yang ada pilihannya. Masukkan username, masukkan password, login sebagai atau role-nya gitu ya. Role-nya sebagai apa? Administrator atau struktur atau apa. Ya, suka ada pilihan role-nya ya saat login. Itu kan beda-beda itu. Pilihannya beda. Jadi memang tidak ada pekerjaan yang sama. Kalau masalah persis pun ya bolehlah disatukan satu aktor, tapi bukan setiap gitu ya. Tidak setiap use case dimiliki oleh dua aktor. Itu yang salah. Tapi kalau memang ada satu yang dikerjakan dua aktor ya boleh-boleh aja gitu ya. Oke, aktor ini menggambarkan orang, sistem, sistem ya, mekanisme, kemudian ekstra entitas, stakeholder atau lain-lain. Jadi aktor memang tidak harus berwujud orang, sistem pun bisa, modul
juga bisa. Nanti kita lihat bagaimana wujud yang bukan orang gitu ya. Aktor menggambarkan sebuah sistem tugas peran, bukan posisi jabatan. Jadi kalau ada posisi sekretaris sebenarnya tidak boleh ya, tapi karena tugas perannya sekretaris itu dibuatkan sekretaris gitu ya. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem ya pelakunya gitu. Pelakunya kan si aktor, berarti dia akan mengoperasikan dan berinteraksi dengan sistem melalui case. Berarti ini ciri-cirinya: memberi input, menerima informasi, ya kan itu aja ya, input output. Kalau proses kan yang melakukan adalah prosedurnya. Aktor biasanya menggunakan kata benda ya sesuai dengan namanya aktor, ini mirip seperti entitas ya, kata benda. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Gimana maksudnya? Seperti ini. Saya cari video lagi. Misalkan ada aktor, yang ada dua aktor, ya, apa begitu lagi nih? Ini. Nah, kasih yang beda ini, gitu. Ada aktor, ada relasi, ada garis, ada aktor. Ini nggak boleh. Kenapa kira-kira? Harus berkomunikasi dengan sistem, tidak Pak? Bukan. Ya, jadi memang tadi apa? Mungkin saya nggak dengar ya. Berkomunikasi dengan sistem itu harus gitu ya tadi ya. Jadi aktor itu harus berkomunikasi dengan sistem untuk sebagai perantaranya. Karena sistem itu legal, sistem itu sudah ada role-nya, sudah ada aturannya. Jadi kalau seperti ini kan nggak legal gitu ya. Sama seperti misalkan yang gampangnya itu kan akademik, jika dosen input nilai di sistem valid yang ketika nilai yang keluar juga akan valid. Kalau seperti ini ada mahasiswa yang ke dosen nggak tahu nih ngapain, tiba-tiba nilainya berubah, gitu. Itu kan nggak boleh. Ini tidak diketahui apa tugasnya, apa perannya, apa pekerjaannya, apa yang dilakukan. Jadi tidak diketahui nih. Harusnya melalui sebuah case dulu. Dan case tadi harus masing-masing aktor mempunyai case, nanti ada relasi antar case. Gitu ya. Jadi kita bicara relasi. Ini contoh relasi antar aktor yang nggak boleh. Gitu ya. Nanti ada relasi antar aktor yang boleh. Gitu ya. Kalau komunikasi langsung tidak boleh karena tidak diketahui apa yang dikomunikasikan. Kalau itu tidak legal, kan jadinya merugikan gitu ya. Meskipun ada yang diuntungkan. Nah, ini kasih sistem ini ya tulisannya sistem. Jadi kalau ada aktor yang berupa sistem atau mekanisme time itu nanti bentuknya seperti ini. Ini ada aktor. Biasanya aktor itu kan tadi peran ya. Ini tadi bilang tugas. Kemudian di sini namanya sistem. Ya, ini nggak kelihatan mana yang garis namanya. Ini ya. Ini pakai teks kali ya biar. Nah, jadi gini. Jadi jika ada aktor namanya sistem, maka orang kemudian name-nya adalah sistem. Sebutkan namanya boleh, misalkan sistem payment ya. Biasanya ini modulnya rutin juga atau sebagai trigger biasanya. Jadi kalau ada pembayaran nanti langsung connect ke payment, ini otomatis gitu ya. Di modul ini juga diberlakukan otomatis. Jadi Anda bisa melakukan payment ini dalam aktor. Kalau payment ini satu sistem. Kalau beda sistem, Anda harus menggunakan boundary, yaitu payment gateway, yang nggak tahu gimana ceritanya, yang penting Anda buat payment gateway, nanti payment ini menjadi sistem. Jadi kalau nanti Anda buat boundary, kayak gini, kecilannya. Ini kelihatan ya. Nah, nanti warna merah sistem Anda nih. Sistem Anda, misalkan ini e-learning, ini kan nggak bayar ya, apa namanya? E-commerce ya, e-commerce yang mungkin berbayar. Ini ada cash. Nah, atas sini, nanti gini. Gitu. Dan kan ya dikit-dikit ya, ini ada aktornya dalam e-commerce,
melakukan pekerjaan yang terhubung dengan pembayaran statement gateway-nya lain atau luar gitu ya. Karena ini sudah otomatis, ya kan ya, statement gateway otomatis ya. Anda tidak perlu konfirmasi, Anda tidak perlu klarifikasi, Anda tidak perlu mengirimkan bukti bayar, tahu-tahu valid atau tahu-tahu terkirim atau sudah bayar gitu ya. Ini statement gateway. Ini kan otomatis nih. Nah, makanya ini adalah sistem. Jadi ini jangan lupa kasih nama statement gateway. Ini jangan lupa kasih nama e-commerce atau nama web Anda. Gitu. Jadi jelas, oh boundary kita sampai ke mana. Nanti ada sistem lain yang ini statement gateway. Kalau kurir gimana ya? Buat lagi sini. Ya ada kurir. Nanti kurir, bagaimana mekanismenya? Nanti ada, kalau kan sama ya otomatis ya. Begitu Anda checkout, mungkin bayar juga, masuk ke payment gateway dulu. Kalau sudah valid, otomatis juga langsung punya apa namanya nomor resinya. Jadi itu juga otomatis dan sudah ada gateway-nya, jadi tinggal digunakan saja. Jadi boundary seperti ini. Jadi ada punya 3 boundary untuk penggambaran e-commerce. Ini yang jarang digambar oleh mahasiswa saat skripsi. Jadi ini menjadi target pertanyaan saat skripsi. Bagaimana pembayaran? Apakah dalam sistem? Dibilang iya gitu ya. Tapi cek siapa? Bingung lagi gitu. Jadi ini harus dibuat 3 boundary karena memang bukan sistem Anda yang melakukan pengecekan payment gitu ya, pembayaran. Tadi sampai mana ini ya? Sistem bisa berupa sistem dan berupa time. Kalau time ini ada schedule tertentu, mungkin suatu periodik tertentu, nanti ada juga contohnya ya, lihat. Jadi aktor ini tidak harus orang gitu ya. Wujud mekanisme pun boleh, yaitu sistem seperti tadi payment gateway atau time. Gitu. Kalau bingung time-nya apa ya, bilang aja time gitu ya. Katakan aktor utama di pojok kiri atas. Jadi kalau Anda punya layar seperti ini, aktor utamanya kaidahnya ada di sini. Kenapa? Nanti biar kelihatan ya, alurnya pasti ke sini atau ke sini. Kayak ERD kan, dimulai dari kiri atas. Atau sebaiknya ERD itu dibaca kiri ke kanan, atas ke bawah. Ini kaidah yang sering dilupakan kalau Anda merancang sebuah diagram. Padahal ini menjadi peta seperti utaranya ya. Letakkan utara di atas supaya Anda tidak terbalik membaca use case. Mana duluan, mana nanti alurnya, mana perilakunya gitu ya. Jadi sebaiknya aktor utama yang paling banyak memegang peran itu dilakukan di kiri atas atau pada pojok kiri atas ya. Nanti baru kelihatan dia pasti ke sini atau ke sini. Nanti baru peran aktornya baru kelihatan yang lain gitu ya. Sini. Ini kaidah sebaiknya diikuti supaya seragam ya. Nanti Anda membaca use case lain, use case orang juga akan cepat paham. Membuat use case cepat paham juga dibaca oleh orang lain. Nah ini asosiasi, yaitu hubungan antar, maksudnya asosiasi adalah hubungan atau relasi. Ada 4 jenis relasi di sini. Ada 4 jenis relasi. Nah sebelum ke sini dikasih tahu dulu, asosiasi atau relasi ini bukan menggambarkan arus data tadi kan, bukan menggambarkan arus data, bukan menggambarkan ya arus ya atau ada air. Asosiasi digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case, menunjukkan aktor hubungan dengan use case. Nah, sini ada 4 jenis aktor, 4 jenis relasi atau asosiasi. Tidak lagi dia fokus. Nah, pertama asosiasi aktor dengan use case umum ya. Tadi kan aktor punya pekerjaan, punya apa? Punya prosedur, punya mekanisme. Ini wajar nih atau umum lah. Pasti Anda sudah tahu yang begini bentuknya. Ini bukan tangan ya, tapi ini memang tugasnya. Nah, ini asosiasi aktor dengan use case umum ya. Nah, yang kedua asosiasi antar use case. Nah, tadi ini. Nanti karena antar use case, Anda bisa gunakan panah
dari use case A ke use case B, atau dari use case B ke use case A. Ini bisa bolak-balik atau bisa, tapi nggak bisa dua ya, salah satu pasti. Bisa ke A ke B atau B ke A. Nanti lebih jelasnya setelah ini. Kemudian generalisasi atau inheritance antar use case. Nah, ini yang boleh nih, use case dulu ya. Berarti gambarnya ada use case, nanti general dari berbagai case-case gitu ya. Nah, kayak apa namanya? Itu organisasi. Ini case ya, bukan orang ya. Ini milik orang. Ini bisa dihapus sedikit. Bisa dihapus. Jadi ini apa namanya? Use case. Nanti ini punya cabang-cabang ya. Nanti digeneralkan jadi satu gitu ya. Dari anak-anak use case ini nanti digeneralkan jadi satu use case. Ini namanya inheritance antar use case. Kemudian ada terakhir nih inheritance atau generalisasi antar aktor. Nah, ini yang boleh nih tadi kan. Aktor tadi kan tidak boleh berelasi dengan aktor. Tapi dengan hubungan generalisasi itu boleh. Karena jelas ini panahnya kalau nggak salah terbuka ya. Nanti kita lihat lagi ya. Terbuka atau di status tertutup atau penuh. Karena generalisasi atau inheritance ini karena atau kan bisa terlihat bolak-balik gitu ya. Boleh saja misalkan ada pegawai kotak, ada pegawai kontrak dan ada pegawai tetap. Nah, sini pegawai tetap, ini pegawai kontrak gitu. Digeneralkan jadi pegawai. Ini jangkauannya bagaimana di pemrograman Java pun sudah disampaikan kan, karena ini OOP juga masih ada hubungan ke diagram cerita pemrograman Java. Kenapa pegawai ini umum? Karena dia mempunyai data umum, dengan nama, alamat. Setiap pegawai pasti punya nama, alamat. Inheritance-nya pegawai tetap punya data khusus, pegawai kontrak juga punya data khusus. Apa misalkan, yaitu data yang misalkan pegawai tetap punya data yang tidak dimiliki oleh pegawai kontrak. Sebaliknya pegawai kontrak punya data yang tidak dimiliki oleh pegawai tetap. Misalkan apa? Ya misalkan yang paling kelihatan pegawai tetap punya gapok, gaji pokok, pokoknya digaji gitu ya. Kalau pegawai kontrak punya honor gitu ya, atau punya masa ini yang berlaku, atau mungkin apa namanya masa kerja gitu ya, satu tahun, atau nanti masa habisnya kapan gitu ya, masa selesai atau berakhirnya kontrak gitu maksudnya. Jadi ini adalah contoh general dan atau inheritan karena bisa berlaku bolak-balik. Ini kan inheritannya atau anaknya, ini generalnya, di general jadi pegawai gitu ya. Yang sudah paham ya, tapi perlu disampaikan lagi, yang boleh antar aktor hanya ini, inheritance atau generalisasi. Kemudian ini, nah ini diperjelas nih di sini. Pertama, asosiasi antar aktor dan use case. Ini umum ya, tadi ya, yang bentuknya aktor dan use case gitu ya. Ini menggunakan garis tanpa panah. Makanya tadi saya gambarkan asosiasinya aktor dengan use case. Ini case itu menggunakan garis, tidak panah. Tapi masih ada saja deskripsi yang menggunakan panah. Panah boleh digunakan kalau pekerjaan aktor ini dan use case-nya ini adalah pasif. Memang ada pekerjaan pasif. Ya contohnya perokok pasif lah. Anda nggak merokok tapi kayak merokok gitu ya. Punya efek yang mirip atau hampir sama. Yaitu misalkan pekerjaan yang pasif. Nanti kita lihat lagi contohnya. Ya, jadi kalau Anda menggambarkan aktor dengan use case, pastikan tidak ada panah. Memang tidak ada alur di situ. Takutnya kalau ada alur, seperti tadi daftar, kemudian nanti bayar, kemudian nanti apa, aku jadi flowchart ya. Jadi salah persepsi dengan use case-nya. Oke, kemudian next. Ini contohnya nih ya.
Taruh mana nih? Ini kelihatan. Oke, ini adalah, oh bukan contoh, tapi ini lanjut ke yang tadi, yang kedua, asosiasi antar use case. Asosiasi antar use case berarti bentuknya ini ya tadi. Bentar. Ini ya, ada dua use case tapi berasosiasi atau memiliki relasi. Nah, kalau sudah berasosiasi atau berelasi ini antara dua use case, ada pilihan include atau nanti setelah ini ada extend. Ya, include berarti wajib, extend itu sunnah, itu gampangnya. Jadi kalau contoh use case ini, pembacaannya, Anda mau coba baca ini, masih gampang ini. Baca dulu ya, karena masih gampang ya. Nanti yang susah saya kasih Anda deh. Nasabah membuka rekening, kemudian harus dicatat data pribadi. Jadi pencatatan data pribadi ini dilakukan kalau ada nasabah yang buka rekening. Itu boleh juga mau penjelasannya. Jadi kalau tidak ada buka rekening, ini tidak akan dilakukan. Ya, ngapain nyatet-nyatet ya, punya orang, mencatut namanya bukan nyatet ya. Jadi tidak boleh dilakukan pencatatan tanpa orang itu membuka rekening. Tapi perlu diperhatikan sini ada panahnya. Katanya nggak boleh kecuali pasif. Kira-kira gimana penjelasan ini? Anda mau coba? Kira-kira gimana penjelasannya? Nasabah membuka rekening kok pasif ya? Padahal datang langsung, isi formulir langsung gitu. Gimana nih? Ada yang mau coba kira-kira kenapa nasabah ini membuka rekening boleh dituliskan secara pasif? Padahal nasabah sendiri yang datang langsung ke banknya gitu ya. Tidak mencatut atau dicatut namanya. Gimana nih? Nanti boleh deh yang sudah menjawab tulis di kolom chat namanya ya sebagai keaktifan saat Zoom atau conference. Anda yang mau coba? Karena cukup penting nih, karena tadi kan dibilang tidak ada panah kecuali pasif. Pasif tadi kegiatan yang tidak dilakukan tapi efeknya ada gitu ya. Seperti perokok pasif, Anda tidak merokok tapi efeknya ada gitu. Misalnya kalau ada batuk-batuk atau Anda bisa terkena yang sama seperti orang yang merokok gitu. Mau coba? Tidak ada. Kalau tidak nanti siap-siap yang bawah ya. Yang bawah ini ada use case. Nanti Anda jelaskan nih. Ini yang bawahnya apa yang kelihatan? Nanti saya jelaskan dulu yang atas. Nanti setelah itu Anda coba jelaskan yang ini. Kayaknya mana ya? Nah, ini bisa dituliskan pasif karena si nasabah memang aktif kan membuka, datang langsung kemudian buka rekening. Tapi membuka rekeningnya kan tidak langsung dia sendiri gitu ya. Masa dia lancang ke komputer CS ketik-ketik namanya sendiri. Kan ada perantaranya itu form. Nah, itu pasif ya. Jadi meskipun si nasabah datang langsung ngisi formnya, ngasih dokumen langsung dengan sadar gitu ya, tapi boleh dibilang pasif karena dibantu oleh ICS, customer service yang melayani nasabah. Jadi kan sana pasif kan, diminta yang membukakan adalah si customer service-nya gitu. Jadi nasabah tidak lancang langsung ke isi customer service yang mau daftar, ketik-ketik di situ, nanti kalau salah kan tanggung sendiri gitu. Jadi ada orang yang menjembatani gitu. Nah, kemudian jangan dikomplain kok nggak ada customer service, ini cuma contoh gitu. Contoh penggalan ada dua case yang include gitu. Kalau mau lengkap gambarkan use case nasabah daftar, ya lebih baik gitu ya. Karena kan daftar aja kan ribet tadi ya, untuk yang buka rekening. Karena buka rekening tidak daftar secara aktif, atau dia sendiri langsung ketik ke sistem banknya gitu. Apalagi mau transfer gitu. Mau transfer atau mau nabung kan ada perantara tellernya. Tidak si nasabah transfer sendiri. Nanti enak gitu ya. Saya mau transfer kemana-mana atau mau nabung dengan nominal berapapun, saya bisa input itu. Nah ini
yang bawah ada yang mau coba jelaskan? Ini ada 3 case. Nanti 3 case ini ada yang berrelasi, ada yang memiliki asosiasi, ya, hubungan, dan pasti include karena sedang dibahas include ya. Ada register for courses, kira-kira tempat kursus ya. Ada maintain curriculum, ada logon validation, login gitu ya namanya. Nah, ada yang mau coba jelaskan nih, kira-kira pembacaannya atau cara bacanya gimana sih kalau dinarasikan gitu ya. Kalau tadi kan ini di atas seorang nasabah membuka rekening dan datanya dicatat. Atau kalau mau dibalik boleh sebuah pencatatan data pribadi baru dilakukan kalau ada nasabah yang membuka rekening. Gitu, ini atas. Nah, yang bawah gimana nih narasinya? Dia mau coba. Ini kira-kira kursus ya. Learning lah boleh. Leads. Izin Sama seperti leads mencoba yang menjawab, Pak. ya, Kalau ya untuk yang silakan. bawah, mungkin ketika ingin kita ketika nggak daftar sih ya, cuma ketika ingin mencoba daftar untuk course itu harus ada validasi login, dan juga untuk yang di bawahnya saya lihat itu maintain Maintain kurikulum juga harus ada login validation. maintain kurikulum. Ya, nah ini boleh jangan di off kan dulu mic-nya. Log on validasi itu apa ya? Login tadi ya? Kayak verifikasi login, Pak. Ini user ini benar nggak Nah, udah login apa enggak gitu, dan ya, ya istilahnya ya verifikasi login. proyeknya login. Nah, untuk login ini duluan mana sama register? Login dulu sih, Pak, harus punya akun dulu baru Duluan, bisa daftar ke itu. Daftar istilahnya kita harus punya akun siakat dulu baru bisa ngambil KRS, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. oh jadi bisa mengenroll ya kalau di bahasa leads ya. Register for courses, kemudian maintain kurikulum ini. Nah, tadi kira-kira oke jawabannya. Nanti kita lihat lagi. Boleh terus nama dan email di kolom chat ya. Jadi di chat juga ada yang mencoba menjawab nih. Dalam proses register for courses, ada proses login validasi yang termasuk dalam proses tersebut. Ya karena include ya. Ini maintain belum kesenggol nih. Karena ini satu kesatuan include. Ya kalau 2 include berarti kayak ada operator dan ya n. Jadi kalau seperti ini kan gampangnya Anda lihat dari logon validasi aja dulu gitu ya. Logon validation ini dilakukan kalau sudah terdaftar kursusnya dan di maintain kurikulumnya gitu ya. Karena seperti ada dan di situ. Karena ini wajib nih. Ya, dua ini wajib dari register ke kursus. Maka yang duluan dikerjakan adalah registernya. Ya kalau ada input ini seperti tadi kan buka rekening dan catat data pribadi, mana yang duluan? Buka rekening langsung ke include catat data pribadi. Kalau masih bingung juga seperti include apa yang C++ tuh studio kan yang dibuat studio-nya dulu ya baru diincludekan dengan program Anda ya. Jadi ini register for courses ini duluan, maintain kurikulum duluan, baru logon validation. Jadi aktivitas logon validation ini baru dikerjakan baru bisa dikerjakan kalau Anda sudah register for courses dan maintain kurikulum dilakukan. Kalau kurikulumnya belum dilakukan, ya nggak bisa login atau nggak bisa enroll gitu, atau tidak bisa masuk ke dalam sistem. Jadi karena ada dan narasinya seperti itu ya, ada 2 yang include. Gitu ya. Jadi fungsi dan fokusnya kalau ada relasi antar 2 use case, Anda lihat dulu mana yang duluan dan mana yang setelahnya. Itu pakai garis. Ya, kalau duluan buka rekening, maka garisnya dari buka rekening ke catat data pribadi. Artinya catat data pribadi baru bisa dilakukan kalau buka rekening dilakukan.
kalau tidak ada yang buka rekening, nggak mungkin ada catat data pribadi siapa gitu ya yang dicatat. Jadi panah ini menyatakan boleh arus atau dari mana ke mana. Ini untuk yang akar use case fokus ke include. Tadi kan ada satu lagi yang namanya extend. Extend berarti opsional, sunnah, atau tambahan gitu ya. Setelah mau pakai kata yang mana. Atau perluasan sini ada lagi nih. Extend, perluasan dari use case jika kondisi atau syarat terpenuhi. Tapi tidak dikasih tahu sini apa syaratnya. Misalkan if apa, kondisi apa, ya tidak diketahui ininya, kondisinya. Nah, misalkan di sini nasabah buka rekening, extend deposito. Ceritanya di sini nasabah saat membuka rekening atau mungkin di sini ya, karena buka deposito ini duluan, buka deposito dilakukan apa? Anda membuka deposito, berarti Anda harus membuka rekening atau boleh membuka rekening dulu. Bukan harus ya, karena kata extend maka boleh. Tapi ini mungkin bisa jadi panahnya juga terbalik. Kalau memang kita buat dibalik ya, misalkan gini, extend, maka nasabah membuka rekening boleh membuka deposito. Jadi kata kunci narasinya boleh gitu ya, kalau extend. Jadi bahasa lainnya misalkan Anda membeli burger, saat Anda membeli burger boleh tambah extra cheese. Ya, boleh tambah. Ada tambahan extra cheese dan nanti mungkin lebih banyak, lebih mahal juga harganya gitu. Jadi saat ada prosedur ini, mungkin extra cheese ini membeli burger, nanti akan ada aturan, oh ternyata extra cheese ditambah satu lagi slice kejunya, ditambah satu, mungkin tambah harganya juga gitu ya, dan ditambah lainnya gitu. Jadi narasinya intinya boleh, dan tetap dilihat juga dari mana ke mananya, kan ada panah. Nah ini yang kurang sebenarnya panahnya kalau di Star UML itu putus-putus ya, itu bisa ke sana atau sebaliknya. Ini bebas ya, yang penting kemana ya, maksudnya bisa begini ya, bisa sini gitu ya, tergantung dari mana use case-nya dan kemana use case-nya gitu. Nah ini juga ada apa namanya, kaidah kalau ada extend sebaiknya vertikal, jadi biar nanti ketahuan oh setiap yang vertikal itu pasti extend. Mungkin tidak perlu membaca extend-nya, kadang tidak kelihatan karena banyak dan kompleks use case-nya gitu ya. Jadi untuk menggambarkan extend tegak lurus itu memudahkan Anda membaca extend-nya gitu. Oke, ini generalisasi antar use case ya. Hanya Anda mau mencoba menjelaskan, kita fokus ke sini gitu. Kira-kira buka deposito digeneralkan jadi buka rekening gitu ya. Ini panahnya kosong ya. Dan tidak ada kata-kata include atau extend. Jadi kalau ada kata include atau extend ya tadi aturannya adalah hubungan antar use case yang include atau extend. Di sini hubungannya ke generalisasi antar use case. Ini ada yang mau coba jelaskan mana data yang umum, mana data yang khusus. Kenapa dibilang data umum, kenapa dibilang data khusus gitu ya. Ya, atau langsung aja kan udah waktunya juga. Sudah mau habis, sudah habis. Buka rekening bisa dibilang data umum karena Anda membuka rekening lebih dulu. Gitu. Ada data-data di sini dan membuka deposito berdasarkan data buka rekening. Itu dulu ya. Seperti tadi NIM atau NIM itu apa namanya, maksudnya pegawai dan pegawai tetap, pegawai kontrak kan ke aktor. Kalau ke use case mirip, ada bagian pekerjaan yang ada di sana gitu ya. Ya, jadi seperti ini bentuknya generalisasi antar use case yang hubungannya generalisasi gitu ya.
Oke, kemudian nah ini sebenarnya mau menunjukkan ada ini aja sih. Nah, ini. Oke, ini boleh ditanyakan ke Anda bagaimana cara baca ini use case ini. Mana Pak? Ya, silakan. Siapa nih? Yang ini student itu. Ya. Nah, Ini jadi semuanya ya. oh, Bisa semuanya. Sekalian semuanya. Ini jawab belum tadi? Belum ya. Silakan deh. udah sih dicat tapi. Jadi ini misalnya student itu ada eh, generalisasi itu di sama aktor yang international student. Jadi Ya, sebenarnya international student ini mewarisi sifat dari si student ini kan, tapi ya, dia kayak ada spesialisasinya lagi lebih ini lagi ya. berbeda. Jadi yang dasarnya itu si student itu. Lalu Ya, terus student ini punya dia use case itu ada use case-nya enroll student. Nah, sedangkan international student itu dia eh, itu berinteraksinya bukan sama enroll student tapi yang eh, extend-nya dari si enroll student. Yang artinya itu apa namanya Pak? Use yang mana? case Yang mana? extend. Ya apa namanya? Ini lebih sama gitu ya. Ya. Terus aja. Ya, tadi kata kuncinya boleh. Ya, Kalau ikut harus. Sudah selesai? Ini menjelaskannya? nah setelah itu Oh, belum. Kalau kan hilang-hilang suaranya. enroll student itu juga termasuk include-nya itu termasuk prosesnya itu ada enroll in seminar. Ya, Lalu dan juga ada ini apa sih Pak yang enroll yang family mana? member itu dia apa? Extend atau Member apa ya. bukan? Ini Enroll general. family member. Kalau tidak ada kata-kata extern include-nya berarti dia generalisasi tadi kan. Oh iya, berarti Ini kan juga ini beda. proses sama teman itu lebih spesial itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan terus nama dan NIM ya. Oke, jadi membaca use case atau menarasikan use case ini bisa dibantu dengan kata-kata bahasa Indonesia-nya gitu ya. Kalau ikut itu harus, extend itu boleh. Jadi karena ini sudah kelihatan arusnya, karena kebetulan dibantu oleh include dan extend, kan fokus ke sini. Ya, enroll seminar atau daftar seminar. Jadi Anda boleh mundur penjelasannya, tidak maju seperti tadi kalau bingung. Jadi saat bagi yang mau enroll seminar, gitu kan ya, bahasa ininya, narasinya. Bagi yang mau mendaftar seminar adalah harus dari siswa atau mahasiswa, tidak boleh dari luar gitu ya, atau mau fakultas lain atau universitas lain maksudnya, harus dari student. Kemudian student ini bisa, boleh gitu ya, boleh berasal dari siswa internasional, tapi masih dalam siswa kita juga atau siswa yang UPN juga misalkan. Kan ada UPN mungkin yang pertukaran pelajar atau mungkin yang dikuliahkan di luar, tapi masih siswa UPN gitu ya, atau FIK. Jadi itu adalah bahasanya. Nah, kemudian terakhir nih yang untuk family member kan sekedar data member gitu ya. Jadi yang mendaftar student ini datanya juga bisa berupa dari member, family member atau sini ya. Member itu anggota keluarga atau anggota member lah ya gitu. Jadi seperti itu nih bacanya nih. Kalau melihat dari depan kan siswa melakukan enroll, kemudian si siswa ini mempunyai inheritan ke international student, di mana tadi benar ya, data international student juga ada berasal dari data studentnya UPN atau data studentnya si student ini. Dalam arti misalkan ada mahasiswa FIK yang dikuliahkan keluar atau dikirim keluar, jadi student internasional, kemudian mendaftar seminar. Gitu. Nah, kalau ini kan agak repot jelaskan, jadi mundur jelaskannya. Pendaftaran seminar dilakukan oleh
serta oleh mahasiswa kan dilakukan berarti wajib ya. Boleh tambahkan harus. Mendaftar seminar harus dilakukan oleh siswa yang terdaftar gitu ya kan, dalam boleh tambahkan keluarga member, kemudian boleh juga, nah boleh nih ya, boleh juga terdaftar dari siswa internasional, tapi sebenarnya masih ruang lingkup mahasiswa kita juga gitu. Nah ini kira-kira gitu ya, karena ini tidak ada tadi lengkap ya, jadi Pak, dari ya jadi yang role international student itu kan extend, jadi dia nggak ada apa namanya, nggak ada keterkaitannya sama intro student ya, beda beda ya. kan tadi katanya boleh, jadi siswa yang terdaftar dalam mendaftar seminar boleh berasal dari siswa internasional, masih karena ini kan masih ada kaitannya nih. Tapi siswa internasional itu yang artinya student UPN FIK juga atau student internal juga, tapi disekolahkan ke luar gitu ya. Jadi intinya student internasional ini punya NIM UPN itulah, gitu intinya. Karena kan ada student inheritance international student, mungkin ini dia juga punya NIM internasionalnya atau NIM kampus sananya dan punya NIM UPN-nya yaitu ini gitu. Jadi Oh, extend jadi ini maksudnya yang nentuin itu opsionalnya dari ini ya, dia itu international student apa bukan gitu. yang mana? Yang itu yang enroll international student, jadi itu kan katanya kata bapak opsional kan, boleh atau enggak kan. Ya kan karena di sini Nah, ya. jadi itu bolehnya itu karena Ya, tergantung dia itu international student apa bukan. tergantung ini extend karena ini sudah jadi ya. Kita kan cuma baca. Jadi extend ini kan tadi bahasanya boleh. Nah, boleh itu berarti kan kalau kita lihat alurnya malah duluan nih. Kan ini duluan nih. Si siswa internasional boleh ikut mendaftar atau sebagai terdaftar sebagai student juga. Dan pada akhirnya juga mendaftar ini kan, mendaftar seminar. Jadi ini seperti berkelanjutan juga. Jadi kalau dibalik seorang yang daftar seminar ya adalah siswa yang terdaftar di UPN misalkan ya, siswa UPN gitu ya gampangnya, atau mahasiswa UPN, dan boleh juga mahasiswa UPN yang sedang kuliah di internasional gitu. Gitu ya. Jadi ini sudah jadi diskusinya contoh. Jadi saya hanya membaca, kita hanya membaca extend ini. Karena ada extend, maka kita bilang boleh atau kalau kan bahasanya boleh ya kalau dinarasikan, bukan berarti tidak wajib atau mungkin pilihan. Boleh pilihan dari internasional kan jadi nggak bagus bahasanya. Jadi ini boleh. Kalau include boleh ditekankan dengan harus atau datar aja gitu ya. Kalau datar kan berarti kan boleh harus juga gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Sebenarnya mau fokus ini aja nih, yang student dengan internasional. Ya, jadi data internasional adalah data kita juga, tapi punya khusus dia merupakan data internasional. Misalkan dia punya nomor induk siswa kampus sana gitu ya, atau data-data kampus sana juga. Baik, ada lagi? Ini mungkin sudah habisnya. Ini boundary ya, tadi contohnya sudah dijelaskan di apa namanya, yang tadi yang use case apa namanya e-learning atau e-commerce dengan payment gateway dan kurir gateway ataupun pengiriman ya. Nah ini ada yang mau dijelaskan, ada mau mencoba menjelaskan karena ada kuliah nggak di sini? Karena kayaknya kalau nggak salah setengah 10 ya. Oh, belum ya, belum. Sampai 9.30 ya. Jam 1 Pak nanti. Kalau saya Ya. Kira sampai jam berapa sih kuliahnya lupa. kelar kuliahnya ini Yang sekarang jam nih. Nah, 10.30 apa 9.30? 9.40 Pak, maaf. 40 jadi baru mau selesai ya. Jadi apa deh. Ini ada yang mau menjelaskan? Ini gampang ya, mungkin karena bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa yang mudah dipengerti aja. Nah, ini ada payment ya tadi ya. Payment processor, mungkin diberi nama aja seperti itu. Boleh payment gateway, yang pasti ada sistem ya, atau mekanisme. Ini ada time, jadi boleh dibilang hubungan waktu tadi kan, periodik. Nah, kami ada mau coba jelaskan. Ini mirip seperti search for items, place order, nah ada order nih.
mungkin e-commerce kali ya kalau secara online-nya, karena ada payment gateway, ada payment processor dan customer support, dan ada fokus ke rilisnya atau ruang lingkupnya lah. Nanti Anda bisa jelaskan kira-kira bagaimana menceritakan ini. Ada yang mau coba? Coba-coba aja nggak apa-apa kan, tadi juga nggak ada yang salah ya, jawabannya gitu. Dalam merancang use case tidak ada yang salah, apalagi membaca gitu. Yang penting nanti fokus bagaimana ininya, apa namanya, garis-garis ini gitu. Ada yang mau coba? Ini mudah ya, karena tadi udah disebut, yaitu e-commerce. Izin jawab, mungkin Pak? Ya, silakan. Ya, mungkin di situ ada beberapa aktor yang dari sisi kiri itu ada customer sama time. Kalau customer, dia bisa akses ke case-nya yang di rilis 1, itu rilis 1 sistemnya juga masih bagian di rilis 2. Di situ case-nya ada 2, buat nyari item sama memasukkan pemesanan. Nah, memasukkan pemesanan nanti bisa bisa diakses juga sama sistem, itu payment prosesornya. Nah, customer juga bisa akses ke case yang ada di rilis 2, walaupun rilis 2 ini dia nggak termasuk ke ini sistem yang ada di rilis 1, yaitu obtain help atau ini Kira-kira kenapa nggak masuk? Ya, kira-kira kenapa nggak masuk ke rilis 1? Kenapa tidak masuk? Nah, kira-kira aja. Sepertinya karena ini ya Pak, karena dia berbeda tujuannya gitu, berbeda fungsi beda fungsi transaksinya ya. Iya Pak, berbeda fungsi transaksi. Kalau yang rilis 1 sebetulnya emang untuk mencari item sama memesan itemnya itu. Nah, kalau yang di luar rilis 1 itu dia lebih ke fungsi umumnya saja gitu, fungsi sistem umumnya yaitu meminta pertolongan gitu kira-kira Pak. Jadi nanti bisa terhubung sama customer supportnya. Nah, di sini ada author time, saya lupa author time itu seperti ini apa ya, otomatis dari sistemnya ya Pak, untuk memasukkan pajak gitu, memasukkan pajak, maksudnya buat memasukkan pajak ke setiap order yang dilakukan. Jadi nanti setiap order yang dilakukan dia langsung otomatis melakukan penambahan pajak dan akhirnya nanti diinformasikan ke pihak pajaknya itu Pak. Ini beda boundary ya, rilis 3 ya. Berbeda sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Silakan tulis nama dan link di kolom chat ya. Oke, jadi tadi seperti itu ya, seperti pada e-commerce pada umumnya. Terus for items ini mungkin cari katalog gitu ya, atau lihat katalog atau mencari barang ya tadi kan. Kemudian jika sudah oke barangnya, place order atau masukkan ke keranjang dan bayar. Nanti dibantu oleh payment gateway atau payment processor untuk validasi pembayaran. Gitu. Nah, ini disebut rilis 1 karena berhubungan dengan transaksi utamanya, yaitu pembelian barangnya. Gitu ya. Kemudian rilis 2 tadi obtain help, minta bantuan kepada customer support kalau ada problem apapun itu gitu ya. Obtain help. Nah, secara periodik time ini secara periodik akan menghasilkan pajak yang nanti akan dikelola oleh pajak yang bersangkutan atau yang berwajibnya atau yang diberi wewenangnya gitu ya. Nah, kan gitu kira-kira. Nah, di sini kenapa diberikan boundary ya sebagai katanya opsional ya. Kalau begini kan kelihatannya apakah wajib nih atau apakah harus seperti ini, kan tidak. Mungkin di dokumentasi pembuatan software ini atau e-commerce ini dia menamai rilis 1 dengan transaksi, rilis 2 transaksi dan minta bantuan, kan masih dalam lingkup rilis 2 ya. Kemudian yang 3 ini di luar dari mana-mana, di luar dari rilis 1 dan 2 itu pajak atau perhitungan pajak. Jadi kalau ada masalah atau ada update atau ada apa, dia melihat ke rilis berapa gitu ya. Rilis 1, rilis 2 atau rilis 3. Kalau mau ada update kotak keranjang pas ordernya, maka yang diedit adalah rilis 1. Gitu kan. Jika mau mengupdate katalog, mekanisme katalognya, maka yang diupdate tetap di rilis 1. Kalau mau update bantuan-bantuan, maka yang dicek dan diupdate adalah rilis 2-nya. Jadi benar ini bisa membantu mengelompokkan
mana use case yang sejenis atau satu maksud, satu tujuan tadi kan ya katanya, atau tujuan, saya dibungkus juga dengan boundary. Bisa juga dibungkus boundary yang besar tadi kalau mekanismenya sebuah sistem juga gitu ya, sistem payment gateway ataupun misalkan ini ada sistem yang disebut, nah sistemnya seperti ini nih, misalkan ada juga boundary yang kotaknya lebih besar daripada use case-nya. Ini kan use case. Tadi kan ini e-commerce, ada sistem payment gateway-nya, satu boundary lagi, dan ada boundary lagi namanya kurir gitu ya. Ini juga boleh nih. Tapi di sistem e-commerce ini, ya payment processor kan ada di sini gitu ya. Ada di sini gitu, maksudnya. Jadi secara besar Anda gambarkan sistem e-commerce yang mau Anda buat, kemudian seperti tadi ada boundary juga besar untuk menggambarkan payment processor atau payment gateway-nya. Gitu. Nah, tax authority ini kalau memang di dalam sistem ya di sini aja gitu ya. Tidak perlu dipindahkan di luar lagi. Gitu. Nah, kan kalau sudah tahu perancangan ininya, pembuatan di Starry ML-nya ataupun di manapun Anda menggunakan editornya kan jadi lebih mudah. Tinggal membuat 5 aktor, 4 use case, kemudian ada 3 boundary, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini ada 7 garis gitu ya. Kan jadi lebih mudah gitu ya. Daripada Anda langsung di depan Starry ML menentukan aktor, menentukan use case, menentukan garis, menentukan kotak, menentukan yang lain-lain, itu pasti sama susahnya dengan Anda membuat program langsung membuka codingannya atau langsung membuka bahasa pemrogramannya. Apakah Java-nya Anda buka, kemudian langsung Anda coding tanpa ada perencanaan dulu, tanpa ada konsep dulu gitu ya. Pasti sama susahnya gitu ya. Nah, sebagai kasus ini nggak usah ya, karena ini bukan menurut saya materinya, Bu Erli. Yang saya itu aja tadi apa namanya, yang di link tadi ya, yang di link Anda buka ada masing-masing studi kasus juga. Yang pasti Anda harus menentukan ANSI-nya, analisis berjalan, kelemahannya apa, kekurangannya apa, ya per prosedur. Karena kalau Anda tahu per prosedur nanti perancangan ke depannya lebih mudah. Gitu ya. Nah ini kalau mau dibahas sih, ini sebenarnya cuma diminta membuat use case, kira-kira sama gitu ya. Cara pekerjaannya, Anda buat dulu kelemahan sistem yang lama per prosedur, tentukan aktor yang melakukan pekerjaan itu, baru nanti gambarkan dengan tools. Jadi Starry ML itu hanya tools ya. Kalau Anda tidak tahu apa yang mau digambarkan, repot juga. Anda mau menggambar ini, koperasi ini, misalkan koperasi ini mau dibuat aplikasi, kan perlu use case. Untuk membuat use case, sudah tahu ada aktor, sudah tahu ada use case, sudah tahu ada garis, tapi bagaimana menghubungkan aktor dengan garis, aktor dengan use case, dan ada boundary juga. Gitu ya. Jadi harus ada ANSI-nya dulu, yaitu tugas yang hari ini atau minggu ini. Baik, ini terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Pak. Ya. Tadi yang untuk use case, contoh use case terakhir, Pak, kan ada 2 jenis garis, Pak. Saya masih kurang paham, Pak. Kan ada yang polosan, kemudian ada yang ada tanda panah, kemudian tadi ada juga yang generasi tadi yang panah tertutup, itu boleh tolong diulang sedikit lagi, Pak. Tadi mungkin saya agak nggak fokus atau Bapak, maaf, mic-nya belum nyala. Oh iya, alasan tadi udah banyak ngomong. Nah, use case yang mana ya? Yang ini atau maksudnya yang menjelaskan ini?
Pak, yang jenis-jenis garis tadi fungsinya saya masih suka Ya, ya, ya. ketuk itu Pak. Berarti saya jelaskan di mana ya? Di tempat kosong aja deh ya. Saya coba stop share dulu, kemudian screen sharing di whiteboard. Oke, nah saya ambil spidol dulu. Mana spidol? Nah, simbol use case, simbol use case diagram kan ada aktor, ada use case, dan ada garis. Nah, garis ini yang tadi katanya masih bingung bagaimana penggunaannya. Nah, pertama tipsnya pada dasarnya atau pada umumnya, lumrahnya, Anda menggambarkan aktor dengan use case itu kan pakai garis, gitu ya. Ini pada umumnya nih, karena pada yang nggak umum atau yang salahnya kebanyakan skripsi menggunakan panah. Ini salah gitu ya maksudnya. Jadi kalau Anda menggunakan use case atau menggambarkan aktor dengan use case, itu sebaiknya pakai garis biasa. Kalau Anda bingung nih, pertama itu dulu. Nah, kalau ada hubungan antar dua use case A dan use case B, ada terusannya gitu ya, ada hubungan kelanjutannya, maka Anda akan menghubungkan antara use case A dan use case B. Seperti ini. Tapi diberikan panah. Dari mana ke mana atau duluan siapa, baru siapa gitu ya. Kalau duluan si B, maka panahnya ke sini. B duluan, baru A duluan gitu ya. Dan tentukan include atau extend. Include itu wajib, extend itu yang tadi opsional. Ya. Nah, kalau ada hubungan inheritance antar aktor, maka panahnya seperti ini. Ya tadi yang contohnya pegawai dengan pegawai kontrak dan tetap gitu ya. Nah, ini inheritance antar aktor. Bisa juga ada case C, ini juga inheritance. Ini masih dipapain kalau inheritance. Nah, jadi ini macam-macam garis. Oh, ada lagi satu lagi. Garis antar use case tapi pakai panah. Ya. Ini D, ini secara pasif. Nah, ini peta ini nih. Peta simbol-simbolnya. Jadi boleh di screenshot. Ini pada umumnya, sekali lagi ya, ini ganti warna. Nah, pada umumnya gunakanlah garis untuk hubungan aktor dengan case. Pada umumnya nih, jadi kalau Anda bingung, ya udah garis semua, gitu ya, itu masih boleh. Daripada Anda gunakan panah malah salah, gitu. Tapi kalau Anda tahu itu adalah pasif, maka gunakan panah. Jadi panah ini bukan alur, tapi menunjukkan pasif. Jadi contohnya membuka rekening, tidak nasabah membuka rekening secara langsung berarti ngetik-ngetik di komputer CS-nya, ya lancang berarti kan. Kemudian atau perokok pasif ya, Anda tidak merokok tapi terkena efeknya atau sama seperti Anda merokok gitu ya, mungkin waktunya agak lama karena kan pasif gitu. Nah, kalau ada hubungan antar aktor, ada kelanjutan ya hubungannya, ada kelanjutan antar aktor, mana duluan dan siapa seterusnya, maka hubungkan dengan garis putus-putus dan pakai panah. Nah, panah ini contohnya dari B ke A. B duluan, baru A. Setelah ada hubungan kelanjutan ini, pilih salah satu, include atau extend. Kalau include ya terus include, kalau extend ya tulis extend. Nah, contoh lainnya ini tadi, inheritance antar aktor dan inheritance antar use case. Gitu. Nah, ini macam-macam garis nih. Ya, itu saja nih. Jadi kan ini seperti ganti warna lagi sebetulnya. Ini hubungan pertama, ya. Ini hubungan kedua atau relasi kedua, asosiasi kedua.
Ini asosiasi ketiga, ini asosiasi keempat, ya tadi ya. Nah, ini contoh lengkapnya bagaimana asosiasi dalam use case itu dibuat. Gitu. Kalau pasif bukan asosiasi, tapi memang menunjukkan aktor dengan case-nya secara pasif gitu aja. Nah, seperti ini hubungan dan garis-garisnya, mudah-mudahan tidak salah menempatkan. Kuncinya kalau Anda bingung use case dengan aktor, sebaiknya pakai garis aja, gitu ya. Karena pakai garis kan saya juga nggak ngerti. Nah, penguji juga nggak ngerti apakah dia pasif atau aktif, gitu ya. Pastinya nggak akan ngerti, karena yang tahu cuma Anda, gitu. Mungkin secara umum kalau tadi nasabah dan buka rekening mungkin tahu, tapi kalau udah masuk ke kasus tertentu, misalkan e-learning, misalkan kasusnya sistem pegawaian, pasti yang tahu kan cuma Anda. Nah, itu tipsnya Anda gunakan garis saja setiap ada hubungan aktor dengan case, gitu. Kalau Anda tahu itu pasif, boleh gunakan panah. Ya. Karena kan sistem biasanya yang tahu hanya Anda sendiri yang langsung terjun, penguji tinggal tanya, ini gimana alurnya? Pasti bertanya kan. Kalau Anda tidak menjawab, ya sebenarnya nggak akan tahu gitu. Tapi kalau memang Anda tahu, ya gunakan pasif saat hubungan aktor dengan use case-nya pasif gitu ya. Baik, seperti ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, baik, ini mungkin tadi sedikit mengulang juga ya. Ini saya stop share. Ada yang mau tanyakan lagi? Bertanya Pak. Untuk Ya, silakan. tugas tadi itu ini ya Pak, masih tetap individu kan ya Pak? Ya, masih individu, belum berubah. Gimana? Jadi biar masing-masing menjawab sesuai mekanismenya kan, ansinya biar lebih ini mantap ya. Untuk mencoba ke Starry ML-nya mungkin boleh mandiri ya. Anda misalkan sudah menemukan use case dari soalnya, kasusnya, Anda boleh membuat ke Starry ML dan disimpan. Siapa tahu di pertemuan selanjutnya diminta use case-nya gitu ya. Siapa tahu, kalau enggak juga ya biar bonus aja lah, latihan-latihan membuat gambar. Untuk penggunaan tools kan biasanya keterampilan ya. Ya Anda bisa melatih sendiri, artinya seperti kemarin penggunaan aktor, atau menggambarkan aktor, menggambarkan garis, menggambarkan simbol, itu seperti apa gitu ya. Kan itu cuma menggambarkan doang. Kunci materinya kan di sini nih, materi ANSI, materi use case, aturan main use case diagram. Untuk penggambarannya kan hampir nggak ada alurnya, hampir tidak ada penjagaannya ya. Kemarin kita memberikan nama yang sama dalam use case diagram, bisa gitu ya, dilakukan dalam Starry ML. Tapi di versi sebelumnya saya yakin tidak bisa. Namanya duplikat name. Jadi errornya namanya duplikat name. Tapi sekarang kok bisa? Apakah levelnya masih asli, belum yang berbayar gitu ya? Tapi kayaknya nggak mungkin lah, masa aturan seperti ini dibayarkan gitu ya, atau dibisniskan gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Jangan lupa presensi ya, tapi udah habis waktunya. Jadi minggu depan setiap Anda buka Leads, mau join ke Zoom, langsung presensi dulu gitu ya, atau sambil klik Zoom, ada presensi diklik, jadi bisa tidak lupa gitu ya presensinya. Jangan tunda-tunda, karena untuk mendapatkan hadir itu waktunya 30 menit dari jam kuliahnya. Jam 8 berarti 30 menit kemudian, kuliah jam 10 berarti 30 menit kemudian. Tapi kalau dosennya tidak setting, biasanya cuma 15 menit. Ya. Nah, tadi kan bisa setting ya. Proses setting 30 menit, mungkin kalau dosen lain tidak men-setting berarti 15 menit. Jadi hati-hati juga presensi di mata kuliah lain, sebaiknya langsung aja gitu ya. Setiap jam mulai kuliah, login, meskipun belum siap Zoom, Anda login dulu untuk presensi, supaya mendapatkan hadir gitu ya. Baik, ada yang mau tanyakan lagi sebelum diakhiri? Tidak ada ya. Tugasnya individu dan 1 minggu pengerjaannya sampai minggu depan hari Senin. Gitu. Meskipun tanggalnya besoknya, tapi kan 00. Gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di Japri WAG atau Japri WA. Ya, kita akhiri perkuliahannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak Pak.
kasih Pak. Semuanya ya, saya end meeting ya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara menerapkan pikir sebagai nilai-nilai dasar dan landasan budaya kerja di lingkungan kampus. Secara filosofis, manusia dikaruniai akal pikiran bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi sadar akan hidup dan menjalani hidup secara cerdas. Pikir berarti mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta mengembangkan kualitas hidup sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Pikir juga sebuah akronim yang terdiri dari nilai-nilai profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Secara operasional, budaya kerja pikir yang diterapkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah: pertama, profesional, merupakan perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku atau POB, baik saat merencanakan ataupun saat melaksanakan pekerjaan. Nilai profesional berarti selalu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan profesi, bekerja penuh semangat, objektif, sungguh-sungguh, bebas dari rasa sentimen, tepat waktu, dan disiplin. Memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan. Kedua, integritas diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas juga muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan tindakan, serta berkomitmen dan loyal pada institusi dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kejuangan ditunjukkan dengan bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tetapi cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Keempat, inovatif, berarti cara bekerja yang selalu berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Insan inovatif selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil resiko, selalu menuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif dalam pekerjaannya. Kelima, responsif, terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Nilai responsif berarti mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Penerapan pikir sebagai tata nilai budaya kerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimaksudkan untuk meningkatkan norma dan integritas kampus dengan sasaran menaikkan pola kerja dan performa sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Satker.